Pemirsa Tacing TV, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai kalian semua. Terima kasih Anda masih tetap setia dan memilih Tacing TV sebagai sarana hiburan dan informasi Anda. Dan hari ini saya akan mengangkat sebuah sejarah Pasundan. Tentu buat kalian, khususnya masyarakat Sunda, sudah pada tahu kan? Nah, untuk kalian yang belum tahu, silakan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tentu secara gratis. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk, mari kita kemon, simak penjelasan selengkapnya. Stay tune. Batur sedulur sekampung, sejarah ini saya ambil dari netralnews.com. Sejak tahun 1950-an, orang Sunda gelisah dengan sejarahnya. Lebih-lebih generasi sekarang, mereka selalu mempertanyakan, betulkah sejarah Sunda seperti yang diceritakan orang-orang tua mereka? Katanya kekuasaannya membentang sampai sejauh Kali Cimpamali di timur, terus ke baratnya pada daerah yang disebut sekarang Jawa Barat dengan Prabu Siliwangi sebagai salah seorang rajanya yang sakti dan bijaksana. Namun dari berbagai kisah dan cerita tentang orang Sunda dan asal-usul orang Sunda, isinya singkat saja, hanya mengungkap tentang kerajaan Sunda dengan Raja Sri Baduga di daerah yang sekarang disebut Jawa Barat, lalu runtuh. Padahal kerajaan dengan corak animistis dan hinduistis ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi dan berakhir eksistensinya menjelang abad ke-16 Masehi. Kisah-kisahnya yang begitu panjang lebih banyak diketahui melalui cerita lisan, sehingga sulit ditelusuri jejak sejarahnya. Tetapi ini tidak berarti nenek moyang orang Sunda di masa lalu tidak meninggalkan sesuatu yang bisa diacak oleh anak cucunya, karena kecakapan dan kecerdasan tulis-menulis di wilayah Sunda sudah diketahui sejak abad ke-5 Masehi. Ini bisa dibuktikan dengan prasasti-prasasti di masa itu. Memang, peninggalan karya tulis berupa naskah di masa itu hingga kini belum dijumpai. Tetapi setelah itu ditemukan naskah kuno dalam berbahasa dan huruf Sunda kuno, yakni naskah Sang Hyang Siksa Kandang Yang Karesian yang selesai disusun tahun 1518 Masehi dan naskah Carita Bujangga Manik yang dibuat akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Suhamir, arsitek yang menaruh minat besar dalam sejarah Sunda, menjuluki naskah Sang Hyang Siksa Kandang Yang Karesian sebagai ensiklopedia Sunda. Prasasti koleksi Museum Adam Malik Jakarta ikut memperkuat dengan adanya kesinambungan kerajaan Pasundan dengan kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah. Bahkan bila dikaitkan dengan temuan-temuan prasasti di Jawa Barat, termasuk temuan tahun 90-an, prasasti ini ikut memberi titik terang sejarah klasik di tanah Pasundan yang selama ini masih gelap. Kepala Bidang Arkeologi Klasik Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Dr. Endang Sri Hadianti, didampingi peneliti arkeologi spesialis Sunda, Richadiana Kartakusuma SU. Bila benar dugaan adanya kesinambungan antara Raja Sunda dan Jawa Tengah ini, maka ini merupakan asumsi sejarah baru dalam perkembangan sejarah nasional selama ini. Endang Sri Hadianti menyatakan, kesinambungan atau adanya dugaan hubungan antara kerajaan Pasundan dan kerajaan di Jawa Tengah itu
disebut-sebut dalam lontar Carita Parahyangan yang ditemukan di Ciamis, Jawa Barat. Lontar yang ditemukan tahun 1962 ini mengisahkan tentang raja-raja Tanah Galuh, Jawa Barat. Salah satu lontar dari Carita Parahyangan yang belum diketahui angka tahunnya itu diantaranya menyebut nama Sanjaya sebagai pencetus generasi baru yang dikenal dengan Dewa Raja. Apa yang disebut dalam Carita Parahyangan menurut Richa Diana ada kesamaan makna dengan prasasti yang ditemukan di Gunung Wukir yang berada di antara daerah Sleman dan Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Batu Abad ke-7 yang kemudian disebut sebagai Prasasti Canggal itu secara jelas menyebut bahwa di wilayah itu telah berdiri wangsa atau kerajaan baru dengan Sanjaya nama rajanya, atau dikenal kemudian sebagai Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Belum ada yang berani memastikan adanya kesinambungan Raja Sunda dan Jawa. Yang pasti cerita Parahyangan yang berisi tentang cerita Raja-Raja Galuh itu salah satunya menyebut nama Sanjaya yang membuat kerajaan baru, dan itu sama persis yang disebutkan dalam prasasti Canggal di Jawa Tengah. Menurut Richa Diana, dengan itu diperkuat pula dengan prasasti yang dikoleksi oleh Ada Malik yang dikenal dengan prasasti Sragen, ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Richa Diana tidak tahu persis kapan prasasti itu dikoleksi Ada Malik. Yang pasti prasasti itu isinya juga bisa menjadi fakta adanya dugaan kesinambungan antara kerajaan Pasundan dan Jawa. Sejarah Jawa Barat hingga kini memang masih agak gelap bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Oleh karena itu, setiap semua arkeologi dari Jawa Barat senantiasa mengandung perhatian dan rasa penasaran para pakar kebudayaan yang menggumuli masalah sejarah Sunda, Jawa Barat. Untuk itu dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan prasasti Hulu-Dayu. Prasasti Hulu-Dayu tersebut bukan berasal dari Predu, Ratu Dewata, tetapi kemungkinan ada hubungannya dengan Jaya Dewata atau Raja Pakuan Pajajaran abad ke-15 Masehi. Raja ini sama dengan Sri Baduga Maharaja atau Raden Pamanah Rasa alias Sang Udubasu. Udubasu di dalam Carita Parahyangan sesuai dengan yang disebutkan dalam prasasti Hulu-Dayu itu sendiri. Tetapi belum berarti bahwa prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Jaya Dewata. Perlu kiranya diketahui bahwa Jaya Dewata tidak sama dengan Ratu Dewata. Kedua raja ini memerintah di Pakuan Pajajaran, tetapi personilnya berbeda. Bila Jaya Dewata memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi atau sekitar 39 tahun, maka Ratu Dewata memegang tampuk Pakuan Pajajaran tahun 1535 sampai 1545 Masehi, sekitar 8 tahun. Atas batu yang diduga mencantumkan pertanggalan prasasti tersebut patah, dan aksaranya pun turut hilang, serta sebagian lagi ada yang akur, sehingga kronologi prasasti belum dapat diketahui dengan pasti. Keausan aksara itu mungkin karena semula letak batu prasastinya terbalik dengan posisi bagian atas tertanam dalam tanah. Namun kini batu tersebut telah diletakkan sebagaimana mestinya. Bentuk hurufnya diketahui beraksara Pasca Palaya, mirip dengan aksara dalam prasasti-prasasti masa Kayuwangi Balitung pada abad ke-19 sampai abad ke-10 Masehi. Bukan Kayuwangi Balitung seperti berita terdahulu.
Batur sedulur sekampung, demikian penjelasan tentang sejarah Pasundan. Semoga video ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Saya yakin penjelasan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau meluruskan penjelasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Tentu saya memberikan penghargaan sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah membantu melengkapi penjelasan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau nama tokoh. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kami terus berkarya dan memberikan informasi menarik lainnya. Karena dengan dukungan Anda lah Taching TV bisa tetap hadir di hadapan Anda. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Bye-bye.